Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala yamanu makrallahi illa qaumul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggelan naik ketika mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi? Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Al-A'raf 97-100. Rekan Nasyah rahimakunallah, banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah memberikan ujian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Namun Allah pun membicarakan tentang azab yang ditujukan kepada orang-orang yang lalai dan tidak beriman kepadanya. Tujuannya adalah untuk menyadarkan hati dan perasaan terhadap azab Allah yang senantiasa mengintai dan siap datang kapanpun juga, baik pada waktu malam maupun siang, ketika sedang tidur, ketika sedang nyenyak, ataupun sedang bermain-main, bersenang-senang, atau sedang asik bekerja. Beberapa peristiwa, musibah, bencana datang pernah kita rasakan ketika kita sedang enak-enaknya tidur. Peristiwa gempa bumi di Yogyakarta yang banyak menelan korban jiwa itu terjadi ketika semua manusia masih dalam tidur yang lelap. Bencana Aceh di tsunami terjadi saat waktu duha, saat sebagian yang lain sedang bekerja, saat yang lain sedang bersenang-senang, bersantai-santai. Itulah kemudian yang Allah gambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 97, ayat tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Datang azab itu di malam hari ketika mereka sedang tidur. Dan Al-A'raf ayat 98, ayat tiyahum ba'suna duhawahum
yal'abun. Azab itu datang di saat duha ketika mereka sedang bermain-main. Rekan Nasyiah rahimakumullah, ketentuan Allah itu tidak pernah dapat berganti dan kehendaknya tidak akan pernah dapat berhenti. Allah memberikan gambaran orang-orang yang sudah Allah berikan azab kepada mereka agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Apakah yang menyebabkan mereka begitu merasa aman terhadap kemungkinan diazabnya mereka oleh Allah? Itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Sama seperti yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Apakah mereka sadar? Atau apakah gerangan yang menyebabkan mereka tidak merasa khawatir akan ditutupnya hati mereka sehingga tidak mendapatkan petunjuk sesudah itu? Bahkan tidak pula mereka mau mendengarkan dalil-dalil petunjuk yang kemudian mereka akan mendapatkan balasan kesesatannya di dunia dan di akhirat. Ingatlah bahwa sesungguhnya sejarah orang-orang terdahulu yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu pasti akan terus berlaku kepada siapa saja, bagi orang-orang yang lalai akan perintah-perintah Allah, yang tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan tidak memelihara takwa di dalam hati dan pikirannya. Dengan ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan berarti Allah ingin agar manusia hidup dalam serba ketakutan dan kegoncangan, atau manusia terus-terusan diliputi oleh rasa takut binasa, oleh rasa hancur lebur karena sewaktu-waktu akan disiksa, diuji oleh musibah atau bencana, baik di malam hari ataupun di siang harinya. Karena ketakutan yang terus-menerus terhadap sesuatu, kegoncangan yang terus-menerus terhadap masa depan, kekhawatiran menjadi binasa, itu bisa jadi melemahkan kekuatan manusia dan menjadikan semuanya berantakan. Pada akhir-akhirnya kemudian menjadi tidak produktif, tidak bersemangat dalam bekerja, tidak ada gairah untuk mengembangkan kehidupan, dan tidak lagi ada keinginan untuk memakmurkan bumi. Namun apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah agar kita memiliki kesadaran, sensitivitas, rasa bertakwa, introspeksi diri, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman umat terdahulu, memperhatikan sejarah-sejarah yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran, senantiasa mengadakan hubungan yang baik dengan Allah setiap saat, setiap waktu, dan tidak terperdaya oleh kemakmuran dan kesenangan hidup yang hanya sementara. Dengan gambaran-gambaran tadi, Allah ingin memanggil kita semua untuk selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kehidupan yang aman dalam lindungannya, bukan di bawah naungan kenikmatan materi yang menyesatkan. Juga supaya kita percaya kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan materi yang mudah lenyap, mempercayai buta setiap pengetahuan yang kadang-kadang bisa salah. Rekan Nasyiah rahimakumullah, sesungguhnya pernah ada suatu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mereka itu tidak pernah merasa aman dari kedatangan azab Allah
dan tidak mencari perlindungan kepada selainnya. Dengan sikapnya seperti ini, kemudian mereka dianugerahi rasa iman, dikaruniai rasa ketenangan dengan mengingat Allah, diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melawan godaan-godaan setan, dan diberikan juga kekuatan untuk menghindari ajakan-ajakan hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kesolehan di muka bumi dan tidak takut kepada manusia, karena hanya Allah lah yang berhak untuk ditakuti. Demikianlah yang seharusnya kita fahami mengenai perasaan takut yang terus-menerus terhadap azab Allah, yang kemungkinan datangnya berupa musibah, bencana yang itu tidak akan dapat ditolak. Dan rencana Allah itu tidak akan ada yang bisa mengetahui. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya Allah tidak menyerukan manusia kepada kegoncangan kekhawatiran terhadap semuanya itu, tetapi Allah mengajak kita, menyeru kita kepada kesadaran bahwasanya hal-hal yang seperti itu pasti akan datang. Lalu Allah pun menyeru kepada kepekaan, bukan menyeru kepada ketakutan dan kesedihan. Ketika kita sadar, ketika kita peka, maka kita akan selalu mawas diri untuk tidak berbuat kesalahan, apalagi dosa. Ketika kita berbuat salah dan dosa pun, maka kita akan peka terhadap diri sendiri, langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah tidak menyeru untuk mengabaikan kehidupan, tetapi Allah justru menyeru kita untuk menjaga kehidupan ini dari sikap-sikap yang tidak peduli terhadap sekitar dan dari sikap-sikap yang melampaui batas. Ada 3 poin ya. Jadi yang pertama, itu Allah tidak menyerukan manusia kepada kegoncangan ketakutan yang luar biasa. Justru Allah menyeru kepada kesadaran. Sadar jika azab Allah itu baik berupa bencana, musibah yang datang itu pasti akan datang. Kita harus sadar dan kita kemudian mawas diri. Yang kedua, Allah tidak menyerukan ketakutan, kesedihan, tapi justru Allah menyerukan kepada kepekaan tadi. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menyeru untuk mengabaikan kehidupan, justru malah Allah itu menyeru kita untuk menjaga kehidupan ini dari sikap-sikap tidak peduli dan melampaui batas. Demikian rekan Nasya rahimakumullah, pesan pagi ini melalui surat Al-A'raf ayat 97 sampai 100. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-birru manittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.